Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merasakan berkat Tuhan sehingga kami akan melanjutkan aktivitas kami dan semuanya itu akan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari dan kuasai hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini Jumat tanggal 16 Desember 2022. Yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca khusus Injil 2 Timotius ini, yaitu surat-surat Paulus secara khusus kepada Timotius. Di sana kita akan melihat bagaimana peran seorang senior terhadap juniornya. Tentu saja pengalaman seorang junior sudah lebih matang dibandingkan dengan juniornya. Itu makanya bisa kita pahami bahwa seorang junior itu akan menjadi teladan, akan menjadi guru penuntun bagi juniornya. Itu yang terjadi di dalam nats ini, sebagaimana apa yang telah dirasakan oleh Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil selama di dalam penginjilannya, selama di dalam masa tugasnya. Ada banyak tantangan yang dia hadapi, ada banyak penderitaan, ada banyak cobaan, bahkan dia dibelenggu seperti seorang penjahat. Banyak orang menganggap bahwa Rasul Paulus itu seolah-olah seorang penjahat. Padahal sebenarnya dia adalah seorang rasul yang telah diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di dalam banyak daerah. Ketika dia mau mengakhiri pelayanannya karena usianya sudah tua, maka dia akan memberikan pelayanan itu untuk meneruskan pelayanannya kepada Timotius yang saat itu masih usia muda. Di dalam pembicaraan antara Paulus dan Timotius, Paulus memberitakan bahwa apa yang dia alami, dia ceritakan kembali kepada Timotius. Salah satunya dalam nats ini adalah, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Artinya di sana Paulus menceritakan kepada Timotius bahwa di dalam pelayanannya dia banyak alami hal-hal yang dia tidak inginkan sebelumnya. Artinya penderitaan dia alami. Bahkan dia dikecam sebagai orang penjahat. Dialami itu semuanya. Tetapi sebagai Rasul Kristus yang benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, yang benar-benar setia dalam tugas pelayanannya sebagai Rasul, Paulus juga mengatakan tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Artinya seperti yang sering kita dengarkan, semakin dibabat semakin merambat. Walaupun banyak orang yang tidak menginginkan Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, namun firman Allah tidak akan terbelenggu. Firman Allah tidak akan terkurung sampai di situ. Bahkan sampai sekarang ini kita merasakan firman Tuhan itu selalu terdengar di mana-mana. Bahkan sampai saat ini seperti media yang kita pakai saat ini, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Itu semuanya menandakan bahwa firman Allah itu tidak akan mampu dibelenggu oleh siapapun. Maka Paulus mengajarkan kepada Timotius, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah hidup di dalam Tuhan, supaya dalam setiap
pergumulan, bahkan di setiap tantangan yang akan dia hadapi nantinya di dalam pelayanannya, dia akan tetap dalam pertolongan Tuhan, tetap di dalam tuntunan Roh Kudus apapun yang dia hadapi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Demikian juga dalam hidup kita, marilah kita pakai hidup ini sebagaimana lagu yang sering kita dengarkan, hidup ini adalah kesempatan. Sebagaimana Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita, mungkin di akhir-akhir hidup kita, bahkan ketika kita akan melewati tahun ini ke tahun yang baru, tidak berapa lama lagi kita akan dianugerahkan Tuhan tahun yang baru, tahun 2023. Mari kita pakai seefisien waktu kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kasih-Mu dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam perjalanan hidup kami. Kami ketahui Bapa, mulai dari pemanggilan-Mu kepada rasul-rasul hingga sampai saat ini, firman-Mu tidak akan pernah mampu terbelenggu, tetapi akan selalu terdengar, tersiar kemana-mana. Bahkan banyak yang sudah Tuhan panggil menjadi pelayan-Mu untuk menyampaikan berita kesukaan di dalam firman-Mu. Terima kasih atas segala firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan hidup ini ada banyak liku-liku, tantangan, bahkan ancaman yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya seperti Rasul Paulus yang merasakan pertolongan-Mu, itulah yang menjadi motivasi pedoman dalam hidup kami. Kami akan selalu bersandar kepada-Mu Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami melakukan aktivitas dalam satu hari ini, biarlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.